suaminya diedit-edit, biarin aja. Jadi kelas dia cuma di sana, biarin aja. Kok banyak berita itu gue nggak ngerti berita itu ya. Gue nggak ngerti berita itu karena saya tidak kenal dia waktu itu. Pada saat itu saya tidak mengenal dia dan saya menerima dia dengan segala kekurangannya. Ya, dia sudah menyelesaikan hukumannya. Ya, dan suami saya sudah dipromosikan karena dia sudah menyelesaikan hukumannya. Bahkan suami saya sudah sespim. Laki gue biar keseret-seret, ya kan? Orang nggak tahu apa-apa, nggak usah dibawa-bawa, jangan pengecut. Punya nomor gue kan, nggak gue blok kan? Punya IG gue kan, nggak gue blok kan? Apa maksudmu? Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Seperti biasa, siapa yang berkonflik dengan Nikita Mirzani akan dibongkar aib-aib masa lalunya. Tidak hanya dirinya, tetapi keluarganya juga akan ikut dibongkar, termasuk Tengku Zanzabila yang sekarang berseteru panas dengan Nikita Mirzani. Maka suami dari Zanzabila, yaitu Inengah Adiputra pun dibongkar. Dibongkar guys, aib masa lalunya. Ya, suami dari Tengku Zanzabila yang bernama Inengah Adiputra dikulik-kulik, diobok-obok oleh Nikita Mirzani. Namun Nikita Mirzani sekarang kena batunya guys. Ya, hal itu dijawab tegas dan elegan oleh Tengku Zanzabila dalam sebuah live TikToknya. Nah, bagaimanakah Tengku Zanzabila menjawab hal itu? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ngerti berita itu ya, gue nggak ngerti berita itu karena saya tidak kenal dia waktu itu. Pada saat itu saya tidak mengenal dia dan saya menerima dia dengan segala kekurangannya. Ya, dia sudah menyelesaikan hukumannya. Ya, dan suami saya sudah dipromosikan karena dia sudah menyelesaikan hukumannya. Bahkan suami saya sudah sespim. Ya, itulah jawaban dari Tengku Zanzabila saat disinggung bahwa suaminya pernah kena OTT karena adanya pungli dari uang SIM. Hal itu memang ada berita di tahun 2018, yaitu Inengah Adiputra, suami Zanzabila saat ini, yang waktu itu menjadi Kasat Lantas Polres Bekasi, yang waktu itu dia terkena OTT soal pungutan liar pada SIM, perpanjangan SIM. Dan memang oleh fans Nikita, foto-foto dari suami Zanzabila ini diedit luar biasa, bahkan sampai dihina fisiknya. Ups, maaf Pak Ai, keceplosan. Duh, kenapa gue tahu semuanya sih saat mengungkap adanya OTT pungli di tahun 2018 itu. Namun Zanzabila menegaskan bahwa waktu itu dia belum mengenal Inengah Adiputra dan Inengah Adiputra sudah ditahan atas kesalahannya. Artinya dia sudah menebus kesalahannya dan itu tidak ada hubungan dengan Tengku Zanzabila. Karena sudah menebus kesalahannya, maka dia menerima suaminya apa adanya. Artinya hal ini malah menunjukkan kebaikan hati dari Zanzabila. Zanzabila juga mengatakan bisa cek rekening koran bahwa dia sudah kaya guys sebelum menikah dengan Inengah Adiputra. Gue akan print koran rekening gue sebelum gue jauh kenal sama suami gue yang sekarang. Makanya gue bilang gaji polisi itu sedikit. Lu tau gaji laki gue itu ya cuman 2 kalinya UMR. Jadi yang aku punya adalah milikku pribadi. Paham? Ayo cek rekening koran sebelum aku menikah dengan dia, ya. Ya, biar kau tahu ya. Paham? Binatang. Ya,
orang tolol nggak tahu sejarah. Apa hubungannya gelar bangsawan sama kekayaan? Nah, begitulah tanggapan dari Tengku Zanzabela saat aib lama suaminya dibongkar. Zanzabela menanggapi bahwa itu disebar hanya untuk menjatuhkan, sementara yang Nikita tidak bisa menjatuhkan Zanzabela, jadi menjatuhkan suaminya yang pernah tersandung kasus OTT pungli SIM perpanjangan. Namun Zanzabela kembali mengatakan bahwa Nikita suka menyebar hoax-hoax tidak jelas. Jadi perlu dihentikan, perlu dilaporkan, dan perlu ditertibkan oleh aparat. Jadi kalau dia ungkit-ungkit itu kembali, itu hanya sekedar informasi yang untuk menjatuhkan saja. Saya tidak perlu jelaskan itu seperti apa, ya, kejadiannya. Karena saya tidak tahu duduk perkaranya. Saya jauh sekali tidak mengenal beliau pada saat itu. Anak bunda kalau isap rokok, hebat. Melantam kami anak Medan, ya. Ngeri kali mukanya kayak gitu. Daripada kau, otak kau yang ngeri. Hoax mulu, palsu mulu, ya, pembodohan mulu. Bunda Korla dilaporin ya kak? Nggak tahu gue, kayaknya dilaporin deh, tapi gue nggak tahu. Tapi itu kalian gak usah ambil pusing, itu nggak ada, nggak jelas, itu nggak penting. Itu aku yang bela Bunda Korla, ya, dengan segala pertaruhannya. Tenang. Betul itu kak. Gak usah komentar soal tato saya, karena di keyakinan saya tato itu tidak apa-apa. Dan semua tato yang ada di badan saya ini adalah simbol-simbol daripada keyakinan dan perjalanan spiritual saya. Bukan gambar kupu-kupu, bukan gambar telur asin, apalagi kulit titit. Mati kali, sok kuat sama hukum. Saya buktikan dia tidak akan kuat. Ya, saya buktikan. Kenapa? Karena yang saya lakukan benar. Dia melakukan kesalahan dan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Dia kena Undang-Undang 42 telekomunikasi, menyebarluaskan data pribadi, ya, terutama nomor ponsel pasca atau prabayar. Oke? Ada buktinya kan, dia tutupi tidak. Yang sebenar-benarnya menutupi angka itu adalah 3 digit di belakang. Tapi dia tutupi 1 dan plus tidak full. Punggung angkanya masih terlihat, kalau tidak 06. Buktinya apa? Buktinya ada ribuan chatting masuk ke WhatsApp saya. Apakah ada kerugian di sana? Ada, karena saya punya bisnis. Ya,